anugerah-Nya, kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Berkat Menepati Nazar. Pengkhotbah 5 ayat 4 berkata, "Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu." Pernahkah kita berjanji kepada Tuhan dan sampai saat ini kita belum menggenapinya? Seringkali pada saat menghadapi masalah, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, manusia bernazar atau berjanji untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi setelah pertolongan Tuhan datang, seringkali manusia lupa untuk menepatinya. Melalui renungan ini, kita akan melihat seseorang yang tetap memenuhi nazarnya. 1 Samuel 1 ayat 11, "Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Hana berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki, maka ia bernazar untuk memberikannya kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 20 berkata, "Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan." Ayat 24, "Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Hana membesarkannya sampai pada waktu ia membawa anaknya yang bernama Samuel itu ke hadapan Imam Eli untuk dijadikan hamba Tuhan." Ini bukanlah hal yang mudah. Kita dapat bayangkan anak yang baru lepas menyusu kepada ibunya harus diserahkan kepada orang lain. Ayat 28, "Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana, ia menyembah kepada Tuhan." Hana membayar nazarnya atau menepati janjinya. Apa rahasia kekuatan Hana yang begitu tegar luar biasa? Yang pertama, Hana memiliki karakter yang kuat. Ketika Allah seperti terdiam, Hana semakin tekun berdoa. 1 Samuel 1 ayat 10 berkata, "Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh." Penina terus-menerus menyakiti hati Hana, namun Hana tidak menyelesaikan itu dengan emosi. Ia memakai pendekatan rohani. Ia menunjukkan bahwa ia dekat dengan Tuhan. Sebelum ia mendapatkan anak,
Hana sudah menang atas setiap serangan Penina. Hana bisa saja membalas dengan menghina Penina, namun ia tidak melakukan itu. Jiwa Hana begitu anggun. Ia memiliki kesabaran yang luar biasa. Ia mencari solusi dari Tuhan, mencurahkan isi hatinya dengan bahasa air mata kepada Tuhan. Dan luar biasa, Hana akhirnya menamakan anaknya Samuel karena ia berkata, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Dapatkah Hana mengubah nasarnya kepada Tuhan? Sebagai manusia tentu dapat, tetapi Hana tetap kepada nasarnya. Hana tidak minta kepada Tuhan agar Samuel berada di sisinya sampai berumur 17 tahun. Ia tidak meminta agar Samuel bertumbuh di keluarganya sampai Samuel dapat membuat keputusannya sendiri. Apa yang dijanjikan Hana, itulah yang dijalankannya. Di sana ia mengandalkan Tuhan karena Hana tahu semuanya dari Tuhan. Yang kedua, Hana memiliki iman yang teguh. Apa yang menggerakkan Hana untuk menggenapi janjinya atau memenuhi nasarnya? Karena Hana memiliki iman. Hana sudah alami mujizat Tuhan, membuat ia lebih yakin bahwa Allah yang sudah mengabulkan doanya pasti mempunyai rencana yang indah bagi anaknya Samuel. Haleluya! Seseorang dinilai dari apa yang diperbuatnya, integritasnya, dan hal terbaik apa yang ia pernah berikan untuk Tuhan. Hana memberikan buah sulung terbaiknya untuk Tuhan. Di sini kita mengerti bahwa Hana dan Elkana memiliki harta yang paling berharga, yaitu iman. Iman memimpin keputusan mereka dalam menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Harga sebagai anak Tuhan dan integritas kita harus pertahankan, tidak boleh dikompromikan dengan keadaan. Iman tidak boleh dikompromikan. Iman yang memimpin mereka untuk bernasar, membesarkan Samuel dan menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi imanlah yang memimpin rasio dan perasaan mereka. Iman yang mengenal Tuhan memimpin hidup mereka sehingga hati Hana begitu bersukacita. Apakah Allah tinggal diam terhadap orang-orang yang taat kepada janjinya? Pasti tidak. 1 Samuel 2 ayat 21 berkata, "Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan." Luar biasa, setelah menyerahkan Samuel kepada Tuhan, Hana mendapatkan lebih banyak anak. Rahimnya diberkati Tuhan sehingga ia dapat melahirkan 5 orang anak. Puji nama Tuhan. Hana tidak pernah meminta hal itu kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan.
Hana tidak meminta karena ia mengerti bahwa doa meminta anak itu bukanlah untuk dirinya sendiri. Doanya bukanlah untuk menyenangkan Elkana suaminya atau untuk berkompetisi dengan Penina madunya. Melalui doanya ia ingin menunjukkan bahwa Allah itu hidup, Allah itu berkuasa dan menyertai dirinya. Akhirnya Allah menjawab doanya. Mujizat Allah masih ada untuk kita di akhir zaman ini. Ayat yang terakhir, Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.